Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Syifa Salam, pada pengajian kali ini saya akan membahas tentang ruh setelah keluar dari jasad. Ini dicantumkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-11 pemirsa. Al-Babul Hadi Asaro fi Dikri Dada'ur Ruh Ba'dal Khuruj, yaitu akan menceritakan tentang ruh setelah keluar dari jasad. Wabil khobar wiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu qaidan mutarabbiatan fil baiti idda khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dalam suatu hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, aku sedang duduk bersila di dalam rumah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dan memberi salam kepadaku. Maka aku berdiri untuk menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduklah pada tempatmu, tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin. Aisyah melanjutkan ceritanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan meletakkan kepalanya pada pangkuanku dan tidur terlentang. Dengan tidak sengaja aku mencari uban yang ada pada jenggotnya, dan terlihatlah 19 uban yang telah memutih. Maka aku berpikir dalam hatiku dan berkata, sesungguhnya dia akan keluar dari dunia sebelum aku, dan tinggallah umat yang tanpa nabi. Maka aku pun menangis sehingga air mataku mengalir di pipiku dan jatuh menetesi wajahnya hingga dia terbangun dari tidurnya. Lalu beliau bersabda, apa yang membuatmu menangis wahai Ummul Mukminin? Maka aku ceritakan apa yang aku rasakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan apakah yang sangat menyusahkan bagi mayit? Aku pun berkata, katakanlah ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau dulu yang mengatakan. Maka aku pun berkata, tidak ada keadaan yang paling menyusahkan atas diri mayit daripada saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berduka cita di belakangnya, dan mereka berkata, aduh ayah, aduh ibu, dan orang tuanya berkata, aduh anakku. Maka Rasulullah berkata, ini memang pedih, tapi ada lagi yang lebih pedih dari itu. Aku pun berkata lagi, tidak ada keadaan yang lebih berat atas mayit daripada saat dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan kekasihnya meninggalkannya pulang. Mereka menyerahkan mayit tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta segala amal perbuatannya. Setelah itu datanglah malaikat munkar dan nakir dalam kuburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang lebih berat dari yang engkau katakan? Aku pun berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Aisyah, sesungguhnya saat yang paling berat, menyedihkan bagi mayit adalah saat masuknya tukang memandikan mayit ke dalam rumahnya untuk memandikannya. Dia berkata, hai tukang memandikan, aku memohon kepadamu demi Allah agar engkau mencopot, melepas pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan malaikat maut. Dan ketika air dituangkan kepadanya, dia menjerit dan berkata, hai tukang memandikan, demi Allah ya Ghassal, demi Allah wahai tukang memandikan mayit, jangan tuangkan air panas, jangan kau gunakan air panas dan jangan pula dengan air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawa. Dan ketika dimandikan dia berkata, wallahi ya Ghassal, demi Allah wahai tukang memandikan mayit, jangan kau pegang diriku terlalu keras, sesungguhnya jasadku terluka sebab keluarnya nyawa. Dan ketika selesai dimandikan,
diletakkan pada kain kafan dan diikat di bawah kakinya. Ruh berseru, wallahi ya Ghassal, demi Allah, wahai tukang memandikan mayit, jangan kau ikat erat-erat kain kafan di atas kepalaku, agar terlihat wajah keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku, karena saat ini adalah yang terakhir aku melihat mereka. Hari ini aku akan berpisah dengan mereka, dan aku tidak bisa melihat mereka lagi sampai hari kiamat. Ketika mayit akan dikeluarkan dari rumah, ruh berseru lagi, wallahi, wallahi ya jamaah, demi Allah wahai jamaah, demi Allah wahai jamaah pengantarku, jangan tergesa-gesa membawaku sehingga aku berpamitan dengan rumahku, keluargaku, kerabatku, dan hartaku. Kemudian mayit berseru lagi, wallahi, demi Allah hai jamaahku, aku tinggalkan istriku menjadi janda, dan aku tinggalkan anakku menjadi yatim, maka janganlah kalian menyakitinya, karena hari ini aku keluar dari rumahku dan tidak akan kembali selamanya. Dan ketika jenazah diletakkan pada keranda, ruh berkata lagi, wallahi, demi Allah hai jamaah pengantarku, demi Allah hai jamaah pengantarku, jangan tergesa-gesa membawaku hingga aku mendengar suara keluargaku, anak-anakku, dan para kerabatku, karena hari ini adalah hari terakhir. Hari ini adalah hari perpisahan aku dengan mereka, dan tidak akan ketemu lagi sampai hari kiamat. Ketika jenazah dipikul melangkah 3 langkah dari rumah, ruh berseru dengan suara yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Dan ruh berkata, hai para kekasihku, hai saudara-saudaraku, hai anak-anakku, jangan sampai kamu terbujuk oleh dunia sebagaimana dia membujukku, dan jangan sampai kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana dia mempermainkan. Dan ambillah ibarat, ambillah hikmah dariku, sesungguhnya aku meninggalkan apa yang aku kumpulkan untuk ahli warisku, dan aku tidak membawa sesuatu apapun. Dan atas dunia Allah menghisapku, atas harta Allah menghisapku, sedangkan engkau bersenang-senang dengannya, dan engkau tidak mendoakan aku. Ketika para jamaah mensolati jenazah dan sebagian ahli keluarga dan kerabatnya pergi dari musola, ia berkata lagi, wallahi, demi Allah hai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku tahu bahwa mayit, orang yang mati, akan dilupakan oleh orang yang hidup. Akan tetapi jangan lupa, jangan cepat-cepat pulang sebelum engkau menguburku hingga engkau melihat tempatku. Hai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku tahu bahwa wajah mayit lebih dingin dari air yang dingin dalam hati orang-orang yang hidup. Akan tetapi janganlah cepat-cepat pulang. Dan ketika mereka meletakkan mayit di sisi kubur, ruh berkata lagi, wallahi, demi Allah hai jamaahku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya aku mendoakan kamu semua, akan tetapi engkau tidak mau mendoakan aku. Dan ketika mayit diletakkan pada liang lahat, ia berkata, wallahi, demi Allah hai ahli warisku, tidak aku kumpulkan harta yang banyak dari dunia kecuali aku tinggalkan untuk kalian. Maka ingatlah kalian kepadaku dengan banyak berbuat kebajikan, dan aku telah mengajarkan kalian Al-Quran dan tata krama, maka janganlah kalian lupa mendoakan aku. Pemirsa, perbanyaklah baca Bismillahirrahmanirrahim, itu bisa meringankan, bisa mendinginkan panasnya api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.